Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Oshinoko. Dan kali ini tuh mengenai episode keempatnya itu sendiri. Ya, video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, episode keempatnya itu sendiri bakalan menceritakan mengenai isi dari chapter ke-17, 18, dan 19-nya, dimana kita akan melihat aksi dari aktingnya si Aqua sebagai seorang penguntit gitu. Ya, setelah mendapatkan sampel dari Kaburagi, Aqua ingin menutup series ini tuh dengan penampilan hebat dari Arima Kana. Ya, Aqua ingin menunjukkan kepada semua staff yang meremehkan Arima kalau Arima itu sebenarnya bisa lebih baik daripada yang seharusnya gitu kan. Ya, Aqua ingin membuktikan kalau Arima itu dapat berperan lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, singkat cerita gitu kan, bagian Aqua untuk tampil pun datang, di mana Aqua yang memanfaatkan semua aspek yang ada di lingkungan syuting, membuat direktor di sana itu terkejut dengan improvisasinya si Aqua. Ya, Aqua memanfaatkan genangan air untuk membuat suasana menjadi lebih dramatis, memanfaatkan sudut pandang arah kamera dan pencahayaan untuk mengambil posisi yang sinematik, dan membuat Mel gitu kan, pemeran utama dari serial tersebut itu berakting secara natural. Dan Aqua juga memaksa Arima dalam kondisi tersebut mengeluarkan semua kemampuan aktingnya yang sangat hebat yang selama ini tuh Aqua ketahui gitu kan. Yang mana hasil dari itu semua adalah suatu adegan penutup yang sangat epik banget. Bahkan adegan tersebut itu menjadi viral di internet dan menarik lebih banyak penonton dalam mini series tersebut gitu. Nah, sesuatu yang merubah sudut pandang dari si autor aslinya dari serial tersebut yang awalnya itu terlihat kecewa, kini bisa tersenyum dengan bangga dan menganggap bahwa seharusnya karya yang ia buat itu bisa sebagus ini sejak awal gitu kan, jika di live actionin gitu. Ya, dengan semua keberhasilan yang dicapai di akhir series tersebut, Arima dan Aqua itu diundang untuk mengikuti acara Temu Sapa dengan para staff dan kru yang terlibat di seri tersebut. Dan tentu saja di sini Aqua sekali lagi berhasil mendekati Kaburagi. Ya, awalnya Kaburagi yang teridentifikasi tidak memiliki hubungan dengan Aqua membuat Aqua ini tuh sedikit merasa kecewa. Ya, meskipun dia tahu kalau rencananya tidak mungkin berjalan selancar yang ia pikirkan, namun setidaknya ia sekarang itu bisa maju satu langkah gitu. Nah, di saat itu tiba-tiba saja Kaburagi mendatangi Aqua menawarkan suatu bentuk kerjasama yang mana bayaran dari kerjasama tersebut itu adalah informasi mengenai masa lalu dari Ai Hoshino. Ya, wajah Aqua yang mirip dengan Ai membuat Kaburagi itu tidak tahan untuk menjalin kontrak dengan si Aqua itu sendiri. Dan tentu saja Aqua tidak mungkin melepaskan kesempatan emas tersebut gitu. Ya, Aqua tidak masalah dengan apa yang Kaburagi inginkan. Bagi Aqua, informasi mengenai Ai adalah yang paling utama. Oh ya, di sini juga Kaburagi menawarkan Aqua untuk bermain di acara reality dating show, di mana acara tersebut itu berisikan para talent-talent muda berbakat yang sedang dipromosikan oleh para agensi mereka masing-masing. So, kembali lagi ke cerita utama, di mana nantinya kita juga akan melihat bagaimana Aqua dan Ruby berhasil menyelesaikan upacara penerimaan murid baru di sekolah mereka. Dan tentu saja dibimbing oleh Arima Kana sebagai senpainya gitu. Nah, kita akan melihat bagaimana banyak sekali talent-talent muda yang berada di sekitaran Ruby. Ya, karena Ruby kan masuk ke dalam jurusan seni gitu kan, yang isinya itu para artis dan aktor muda berbakat semua gitu. Dan di saat bersamaan Ruby juga berkenalan dengan beberapa murid baru seperti Minami, si artis majalah Garfur. Bahkan Ruby juga tidak sengaja berkenalan dengan Frill, si artis muda berbakat yang sedang naik daun gitu. Ya, tujuan Ruby mencari teman baru selain untuk bisa bergaul dengan orang lain, Ruby juga sedang mencari anggota baru untuk grup idolnya. Dan karena semua teman sekelasnya itu adalah talent-talent yang sudah memiliki kontrak kerjasama dengan agensinya masing-masing, maka tentu saja hal tersebut itu menjadi tidak mungkin bagi Ruby untuk bisa mengajak orang lain ataupun teman sekelasnya untuk membentuk grup idol. Ya, hal ini tuh karena akan ada pelanggaran secara hukum dalam hal pengembangan talent yang sudah terikat kontrak dengan agensi lain gitu. Nah, singkat cerita, karena aku adalah kakak yang baik bagi si Ruby gitu kan, aku pun mencoba untuk mencarikan Ruby itu anggota baru. Dan ternyata orang tersebut itu adalah Arima Kana, seorang artis yang tidak memiliki agensi maupun kerjaan tetap saat ini alias nganggur gitu. Ya, sejak series sebelumnya itu selesai, belum ada lagi tawaran untuk Arima bermain peran gitu kan. Dan itu membuat Arima itu bisa bergabung ke dalam grup idolnya si Ruby. Meskipun awalnya Arima itu menolak gitu kan. Namun berkat rayuannya dari si Aqua, Arima pun menerima untuk bergabung ke grup idolnya si Ruby gitu kan.
Oh ya, kemungkinan episode keempatnya kali ini tuh sendiri akan ditutup dengan pemberitahuan Aqua yang akan bermain di acara reality dating show, yang membuat Ruby dan Arima itu terkejut bukan main gitu kan. So, episode keempatnya itu sendiri akan kembali tayang pada hari Rabu depan gitu kan, tepatnya itu pada tanggal 3 Mei 2023 di aplikasi Beestation, tentu aja dengan akses premium. Dan ya, itu sajalah dulu mengenai video spoiler kali ini, dan jika ada yang kurang aku minta maaf, dan seperti biasa jangan lupa bernafas.